Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiya ta'ala. Syukur kita kepada Allah. Hari ini kita dapat hadir bertatap muka di acara yang sangat mulia ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut pada seluruh keluarga sahabatnya. Semoga kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin. Yang kami hormati Bapak Ibu, tuan-tuan guru, para ulama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang berbahagia. Kami dari Masjid Al-Musannif. Masjid Al-Musannif ini beralamat di Jalan Cemara, Sampali, atau di komplek perumahan Cemara Asri, Sampali. Masjid Musannif dibangun oleh Bapak Haji Anif. Pembangunannya dimulai pada tahun 2002. Selesai pembangunannya dan masjid itu digunakan pada tahun 2006. Bapak Ibu, kemudian luas tanah Masjid Al-Musannif secara keseluruhan 6.800 meter. Perencanaan bangunan memang itu belum selesai karena ada perencanaan untuk membangun aula itu di belakang masih luas. Kemudian pembangunan madrasah itu direncanakan mulai dari tingkat ibtidaiyah sampai aliyah. Insyaallah itu sudah direncanakan oleh Bapak Haji. Kemudian juga ada rencana pembangunan penginapan tamu. Manakala tamu itu ingin menginap, itu kita siapkan penginapannya, dan juga perumahan dari nazir dan pegawainya. Itu semua insyaallah itu sudah kita rencanakan. Kemudian aulanya itu nanti barangkali sama dengan Masjid Aceh, sepakat. Itu juga digunakan tempat-tempat pernikahan, resepsi pernikahan, dan juga acara-acara lain yang diperlukan. Ini rencana pembangunan ke depan. Selanjutnya, bahwa di Masjid Al-Musannif ini itu pegawainya itu ada 6 orang, terdiri pada nazir, ketua BKM. Kebetulan dipercayakan saya sendiri mulai dari tahun 2006, alhamdulillah sampai hari ini saya dipercayakan oleh beliau. Bahkan bukan hanya untuk mengelola masjid, tapi saya dipercayakan oleh beliau juga sebagai kerohanian satpam di Cemara Asri, yang jumlah satpamnya lebih kurang 150 orang. Kemudian pegawai yang ada di masjid itu termasuk ketua BKM, kemudian ada nazir atau imam, kemudian tenaga kebersihan. Dari 6 orang itu ada 1 petugas khusus wanita. Nah, petugas wanita ini, perempuan ini, kita fokuskan untuk membersihkan kamar mandi perempuan. Sebab kalau nggak kita buat khusus, karena ibu-ibu juga perlu menggunakan
tempat wudhu ataupun kamar mandi, WC sebagainya. Kalau sempat laki-laki di situ agak gawat itu. Makanya perlu kita buat tenaga kebersihannya khusus perempuan. Kalau dia pun sedang bersihkan di dalam, perempuan yang masuk gak ada masalah. Jadi kalau laki-laki ya harus pakai jilbab dulu dia. Jadi ini terkendala, makanya kita buat tenaga khusus wanita untuk membersihkan khusus toilet perempuan supaya jangan kendala untuk membersihkan itu. Karena apa? Karena Bapak Haji ini tidak mau masjid itu kotor, harus selalu kering bersih itu. Nah, kemudian juga untuk hari Minggu juga khusus ada untuk perempuan juga kita siapkan, karena itu hari Minggu luar biasa banyaknya masyarakat kita yang berkunjung. Ini juga ada kita siapkan tenaga perempuan untuk khusus hari Minggu. Bapak Ibu pegawai nazirnya, imamnya itu digaji oleh semuanya oleh Bapak Haji Adib dengan gaji sebesar Rp2.500.000. Tenaga kebersihannya rata-rata 2 juta ke atas, 2 juta ya. Itu gajinya jadi 6 orang itu. Kalau saya bilang lah berapa gaji saya di situ. Ya alhamdulillah saja ya, karena itu merupakan kepercayaan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu jemaah yang bapak-bapak yang kami hormati, selanjutnya bahwa sumber dana itu yang pertama dari dana pribadi Bapak Haji Adib sendiri, sumber dananya. Kemudian dari kota infak juga, yang dulu ya banyak kota infak yang dibuat di depan pintu, sekarang sudah juga diedarkan. Ya alhamdulillah per minggunya itu dapat sekitar lebih kurang 3 juta ya, bisa lebih juga bisa kurang. Karena kalau kita mengharapkan hanya dari kota infak itu nggak cukup ya. Biaya pengelolaan masjid itu nggak cukup. Ada listriknya aja setiap bulan itu lebih 3 juta, bahkan sampai 4 juta listriknya itu, belum lagi airnya, lain lagi gaji pegawainya dan sebagainya. Yang jelas Bapak, masjid itu harus bersih. Tadi juga sudah disinggung, bagaimana kita bisa menikmati sholat dengan baik, khusyuk dalam masjid itu. Sebelahnya kamar mandi yang jorok, bau dan sebagainya. Makanya masjid itu ya harus betul-betul menarik orang ya. Menarik kebersihannya, menarik tempat sholatnya juga harus nyaman, sejuk. Bahkan termasuk pengurusnya juga harus ramah gitu loh. Kadang-kadang ada pengurus masjid itu, pengurusnya bengis sekali. Ada itu. Nah, kurang honornya Pak ya. Ada yang bengis, bayar untuk senyum sebagainya. Itu harus ramah. Nah, jadi di kamar mandi toiletnya harus ada pewangi-pewangi lah. Pak Saliman mohon waktunya. Ya. Saya kira itu. Kemudian untuk kegiatan, alhamdulillah kalau Jumat tetap kita buat juga khatibnya bergantian setiap Jumat. Satu ustadz hanya satu gilirannya, kalau setahun itu. Tidak ada yang dua kali. Begitu juga Ramadan juga tim sebagai Ramadannya satu orang satu malam. Honor khatibnya alhamdulillah sampai hari ini masih sekitar 500.000 muazzinnya lain. Kemudian untuk Ramadan juga kita buat buka bersama, alhamdulillah walaupun belum sampai seperti Masjid Aceh tapi sudah hampir menyamai. Kita depan dua kita buat tenda juga itu pakai meja,
Alhamdulillah dalam satu hari itu 400 bahkan sampai 500-600 kalau hari satu hari Minggu. Mudah-mudahan bapak-bapak ya sama-sama kita kompak, sepakat, ikhlas untuk membina masjid sehingga masjid kita baik dan dimari oleh masyarakat jemaah untuk melaksanakan ibadah di masjid kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Andes Haji Saliman Tarigan dari Masjid Al-Musannif yang dikenal oleh masjid-masjid lain karena lebih dari 20 unit mobil kebersihan yang siap membersihkan masjid-masjid yang lain sebagai salah satu sumbangsi dari Masjid Al-Musannif. Selanjutnya nanti mungkin kalau yang sudah disinggung oleh satu masjid yang sudah tampil, kami hanya mengharapkan yang unik atau yang sesuatu yang memang bisa dicontoh oleh masjid-masjid DKM yang ada di sini. Selanjutnya kami minta dari Masjid Al-Musabihin kepada Bapak Insinyur Haji Maulana Pohan MSI dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa sallallahu ajmain. Yang terhormat Ibu Hayati Sabrin, Pemerakasa beserta Pak Prof Abdullah dari UIN, Bapak Wawan narasumber, Pak Nana dari Jakarta, dari Satu Alma Mater dari Bandung, Pak Nana. Rekan-rekan sekalian, para pengurus masjid yang hadir pada kesempatan ini, Masjid Musabihin adalah masjid yang berlokasi di kompleks perumahan Taman Studi Indah. Masjid ini sudah didirikan sejak hampir 30 tahun yang lalu oleh masyarakat Muslim yang ada di kompleks tersebut yang tergabung dalam satu organisasi yang namanya Ikatan Keluarga Muslim Taman Studi Indah. Jadi masyarakat Muslim inilah yang membangun, yang tanahnya disediakan oleh developer, karena memang penyediaan tanah masjid itu kewajiban dari developer, dan developer pun kalau itu menyumbang dana berwakaf kira-kira 30 juta. Yang modal itulah dibangun oleh masyarakat Muslim. Kemudian IKMT inilah yang sesuai dengan sudah dijadikan suatu badan hukum oleh KUA Kecamatan Medan Selayang, Medan Kemenak apa kan Medan Selayang dan Sunggal, dua kecamatan ya. Tapi masjidnya berlokasi di Sunggal, oleh KUA Sunggal sudah ditetapkan sebagai kenaziran. Jadi IKMT selalu organisasi masyarakat disahkan sebagai badan kenaziran Masjid Al-Musabihin. Inilah yang mengelola masjid sampai saat ini. Alhamdulillah, sesuai dengan tema kita, bagaimana kami membentuk suatu organisasi sehingga organisasi ini bisa mengelola masjid dengan baik, insyaallah. Organisasinya yang standar, ada ketua, sekretaris, bendahara, ada bidang-bidang. Bagaimana kita menyusun bidang-bidang ini, yang bidang-bidang inilah sebenarnya yang bekerja. Jadi bukan ketua yang bekerja, jadi bagaimana bidang-bidang ini kita manfaatkan untuk dapat melaksanakan kegiatan yang kita rencanakan bersama. Ada beberapa bidang kenaziran, bidang pembangunan dan perawatan, bidang sosial ukhuwah, bidang zakat dan ekonomi, dan bidang sosial. Kami mendesain sehingga semua kegiatan itu bisa dilakukan oleh bidang-bidang ini. Banyak kegiatan kita laksanakan di bidang kenaziran itu ibadah. Kami bidang kenaziran sebenarnya, tapi kenaziran sebenarnya umum, tapi khusus di Musabihin ini khusus bidang kenaziran melaksanakan kegiatan peribadatan. Termasuk juga di sini bidang untuk melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyangkut keagamaan, misalnya penyelenggaraan jenazah. Itu di bawah bidang kenaziran ini, dan juga mengelola pemakaman. Sebab IKMT mempunyai pemakaman khusus sendiri. Jadi warga kompleks Taman Setiabudi Indah itu mempunyai pemakaman di Desa Asam Kumbang yang luasnya tidak begitu luas, sebenarnya kira-kira 2000 meter persegi. Itu bisa menampung kira-kira hampir 700, tadi saya 700 makam. Sekarang baru kira-kira 10% yang terisi. Jadi bidang kenaziran inilah yang mengelola itu seluruhnya. Kemudian bidang yang lain, ada bidang ekonomi, mungkin ini yang agak khusus. Bidang ekonomi ini kan bisa satu bidang zakat dan bidang ekonomi. Bidang ekonomi ini sekarang sudah mempunyai kegiatan. Pertama, kami sudah mendirikan
pada unit usaha koperasi dalam bentuk koperasi yang kami sebut namanya BMT, Baitul Mal wa Tamwil Al Musabihin, dalam bentuk usaha koperasi simpan pinjam.